nasabah seharusnya tidak usah panik karena sekarang ada LPS. Kondisinya berbeda dengan sebelum ada LPS ya. Kalau mungkin tahun 97-98 kita khawatir betul kondisi itu. Tapi sekarang mulai ada LPS ini dan LPS juga semakin lama semakin, kalau saya melihat semakin bagus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, semakin cepat untuk memberikan pembayaran klaim atas nasabah-nasabah yang memang banknya gagal begitu ya. Maka saya melihatnya nasabah tidak usah khawatir begitu ya. Karena secara kelembagaan LPS sudah siap dan secara hukum perangkatnya pun sudah ada semuanya. Halo Sobat Cuan, balik lagi di Cuap Cuan bersama saya Andi Shalini atau Sasa. Kali ini kita bakal ngobrolin dengan topik premi program restrukturisasi perbankan. Nah, sebelum kita mulai dialognya, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu nih buat LPS yang sudah mendukung podcast pada hari ini. Kalau gitu langsung saja kita panggil, ini dia narasumber spesial kali ini, sudah ada Bapak Arinto Wicaksono selaku ahli restrukturisasi perbankan LPS. Halo Pak Wicak, apa kabarnya? Baik, apa kabar? Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Cuap Cuan, Pak. Senang banget ya bisa gabung. Iya, terima kasih Pak Wicak. Pak Wicak, seperti kita ketahui sebagai salah satu lembaga yang memang tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Seperti apa sih LPS melihat kondisi dan juga peluang di industri perbankan saat ini? Oke, terima kasih Cah. Kondisi perbankan saat ini memang kalau dilihat alhamdulillah stabil ya. Stabil dan walaupun kondisi geopolitik saat ini masih dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kalau dilihat dari tantangannya, memang tantangan geopolitik, perubahan iklim, lalu digitalisasi ini menjadi satu tantangan tersendiri buat perbankan. Tapi kalau kami di LPS melihatnya ya alhamdulillah begitu ya, kondisi perbankan di Indonesia saat ini dan masih stabil dan ya berharapnya di tahun depan juga terus stabil begitu ya. Jadi memang meskipun saat ini perekonomian sedang tidak baik-baik saja, tapi kondisi perbankan tetap stabil ya Pak Wicak ya? Seperti itu. Nah, lalu apa sih Pak langkah-langkah strategis yang dilakukan LPS supaya tetap menjaga industri perbankan tetap stabil sehingga bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan? Oke. LPS sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah menjaga stabilitas sistem perbankan, melakukan monitoring terhadap kondisi perbankan yang ada di Indonesia dengan melakukan surveillance. Jadi kami melakukan monitoring terhadap kondisi perbankan yang ada dan juga berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di industri perbankan dan seluruh instansi terkait. Lalu juga LPS juga terus meningkatkan edukasi dan sosialisasinya untuk supaya masyarakat lebih trust terhadap sistem perbankan yang ada. Itu yang kami lakukan dan juga kami mensupport penuh sistem perbankan yang ada bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan, BI dan Kementerian Keuangan. Pak Wicak, soal trust, tentu saja salah satu yang menjadi concern masyarakat adalah terkait dengan tadi kepercayaan. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa di tahun 2024 ini ada sekitar 15 bank yang izinnya dicabut. Nah, seperti apa sih Pak LPS bisa menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan? Oke. Kalau dilihat dari kondisi yang ada ya, memang ada 15 bank yang dicabut izin usahanya, tapi itu memang itu BPR ya saya. Dan kalau yang dilakukan oleh LPS saat ini adalah teman-teman bisa lihat LPS menjalankan tugas dan fungsinya itu lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu juga kami berharap bisa membawa satu impact yang signifikan terhadap
trust yang dibangun di nasabah terhadap bank ya. Di sisi lain juga LPS juga berusaha terus memberikan satu bentuk edukasi dan sosialisasi tadi supaya orang juga yakin terhadap sistem perbankan ini. Dan kalau sistem perbankan ini nasabah ini trust terhadap sistem perbankan, saya pikir kondisi-kondisi yang tadi kita khawatirkan itu bisa termitigasi begitu ya. Nah, untuk bisa meningkatkan terkait dengan kekuatan ataupun ketahanan yang lebih kuat untuk industri perbankan, kan ini ada program restrukturisasi perbankan ya Pak. Boleh dong dijelaskan apa sih sebetulnya program restrukturisasi perbankan atau PRP? Oke, PRP, program restrukturisasi perbankan, itu sebetulnya satu program yang sebelumnya merupakan mandat dari Undang-Undang P2SK. Yang sebelumnya juga sebetulnya sudah ada di Undang-Undang PPKSK yang diperbarui di Undang-Undang P2SK tentunya. Nah, PRP ini sebetulnya adalah satu program yang dipersiapkan oleh LPS jikalau nanti terjadi krisis. Jadi ketika terjadi krisis dan terdapat situasi di mana ada permasalahan sistem perbankan yang membahayakan ekonomi nasional begitu ya, maka Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK ini dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mengaktifkan program restrukturisasi perbankan yang ada di LPS gitu. Nah, apa bedanya dengan LPS yang sekarang? PRP ini adalah satu lembaga yang dipersiapkan untuk menangani krisis. Seperti Sasa ketahui dan mungkin teman-teman ketahui semuanya, kalau kita saat menangani krisis ini tidak bisa dengan kewenangan-kewenangan yang biasa. Kita butuh kewenangan-kewenangan ekstra, begitu, butuh koordinasi yang lebih banyak, begitu ya, melibatkan banyak pihak. Sehingga krisis itu tidak berdampak terlalu panjang dan terlalu dalam kepada perekonomian di Indonesia. Nah, maka PRP ini nantinya itu akan memiliki kewenangan-kewenangan seperti extrajudicial, ya, kewenangan-kewenangan melakukan beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh LPS pada waktu kondisi tidak dalam kondisi krisis. Misalnya katakanlah seperti pada waktu sita begitu ya, sita, eksekusi, bahkan untuk melakukan lelang itu nanti PRP ini bisa melakukan hal-hal tersebut. Kalau nanti kewenangan ekstrajudisial itu sudah diberikan posisinya. Walaupun sekarang masih kita siapkan semuanya posisi PRP ini untuk ekstrajudisial tadinya. Itu dan harapannya memang harapannya tidak terjadi krisis ya, tapi kita harus tetap memitigasi, mempersiapkan kondisi jikalau ada yang perlu kita lakukan. Oke. Begitu. Tapi Pak Wicak, apakah program PRP ini akan serta-merta langsung aktif kalau misalkan suatu bank ini mengalami kesulitan keuangan atau hampir bangkrut, atau tadi di masa krisis aja baru bisa diaktifkan? Sesuai dengan kewenangannya, PRP ini hanya bisa diaktifkan pada saat kondisi krisis. Jadi kalaupun kondisinya tadi ada bank yang jatuh begitu ya, itu sepanjang dia belum krisis dan tidak membahayakan perekonomian nasional begitu ya, permasalahan perbankan ini, maka itu tidak masuk ke dalam kategori ruang lingkup pekerjaannya PRP. Itu pun juga harus nantinya diajukan terlebih dahulu oleh Komite Stabilitas Sektor Keuangan kepada Presiden untuk diaktifkan. Jadi nggak bisa langsung. Jadi ya ini tahapan yang memang betul-betul hanya dibutuhkan pada saat krisis saja, Sa. Oke, kondisi darurat di mana memang kondisi perekonomiannya mengancam bagaimana situasi ataupun kondisi industri perbankan nasional gitu ya Pak ya? Betul, ya. Jadi kalau memang cuma satu begitu,
atau beberapa yang tapi tidak mengancam begitu ya. Ya ini tidak aktif. Seperti biasa aja. Okay. Pak Wicak, terkait dengan PRP ini kan premi yang dibayarkan oleh bank ini baru mulai dilaksanakan atau diimplementasikan pada awal 2025. Okay. Nah ini seperti apa sih Pak mekanisme dan juga berapa sih besaran yang harus dibayarkan oleh bank? Iya, memang ini adalah premi yang baru nanti ditarikkan di periode mulai 1 Januari 2025 ya. Dan mekanismenya itu adalah nanti dengan self-assessment dari bank. Bank akan melakukan perhitungan berapa premi PRP yang harus dibayarkan dengan melakukan perhitungan berdasarkan kelompok aset bank tersebut dikalikan dengan tingkat resikonya. Nah itu dikalikan nanti akan dapat satu rasio tertentu begitu atau tingkat premi tertentu yang dikalikan dengan jumlah aset dari atau besaran aset dari yang dimiliki oleh bank. Oke, jadi ternyata untuk besarnya sendiri tidak merata, nominal tidak sama semua ya Pak ya? Nggak seragam sih, nggak seragam. Tergantung kelompoknya dan tingkat resikonya. Jadi dia ada yang nanti kalau memang dia masuk ke golongan tingkat resikonya itu rendah dan asetnya itu juga kecil begitu ya, mungkin dia akan berbeda dengan yang dia besar dan tingkat resikonya tinggi. Sebarannya itu antara 0 sampai dengan 0,0065%. Oke. Ya. Tapi Pak kalau misalkan saat ini suatu bank dalam kondisi tidak sehat keuangannya, apakah harus juga membayar premi tersebut? Secara mandatori iya sih, ya karena ini sebetulnya satu bentuk langkah mitigasi tadi untuk kalau kita memerlukan satu biaya untuk menanggulangi krisis. Jadi berbeda dengan tahun 97 sebelumnya di mana krisis ini langsung masuk ke dalam beban negara. Kalau sekarang kita coba untuk mempersiapkan supaya kalaupun ada cost atau ada beban itu nantinya itu tidak terlalu besar ke sana begitu. Jadi memang sifatnya wajib ya Pak? Wajib. Apakah ini berlaku untuk semua bank atau hanya konvensional saja Pak? Konvensional dan syariah. Oke, konvensional dan syariah ini berlaku. Oke, kalau dari sisi nasabah Pak, apa sih manfaatnya dari sisi nasabah dengan adanya program PRP ini? Apalagi untuk bisa mungkin meredakan kekhawatiran terkait dengan dana simpanan yang mereka miliki di suatu bank? Pastinya ketika kita membayar atau ada kontribusi atau ada pencadangan terkait dengan PRP tadi, maka diharapkan kita akan lebih siap untuk menghadapi segala situasi yang ada, termasuk dalam kondisi krisis. Dan diharapkan, walaupun kita nggak berharap itu krisis ya kita balik juga lagi bentuk mitigasi. Nah jadi kita berharap bahwa dengan adanya mitigasi yang baik tadi, kepercayaan juga semakin tinggi. Sehingga kalau saya sih yakin ya kalau nasabah itu punya trust yang bagus begitu ya, maka sistem perbankan ini akan lebih kuat begitu. Ya. Untuk tadi mekanisme pembayaran perbankannya sendiri Pak, ini apakah dibayarkan setiap bulan atau jangka waktu periode pembayaran setiap kapan sih Pak? Ada setahun 2 kali, setahun 2 kali untuk periode Januari sampai dengan Juni, lalu Juli sampai dengan Desember posisinya. Jadi 2 kali dalam setahun ya Pak? Iya, 2 kali dalam setahun. Oke, terkait dengan urgensi PRP ini sendiri, seperti apa sih Pak? Dan mungkin kalau misalkan Indonesia nih belum menerapkan PRP, mungkin worst case-nya akan seperti apa? Ya, secara urgensi ya. Kalau kondisi sekarang memang kondisi di mana perekonomian kita cenderung stabil ya, alhamdulillah stabil begitu. Ini ada sebetulnya betul-betul bentuk mitigasi begitu. Bentuk mitigasi yang sudah dipikirkan di depan untuk menghadapi kondisi ke belakang jikalau adanya krisis di Indonesia, walaupun kita sama-sama nggak ingin begitu ya, nggak ingin ya. Jadi mudah-mudahan yang kita siapkan ini itu
tidak kita eksekusi begitu. Tapi bukan berarti ini tidak penting. Bukan berarti tidak penting karena suatu ketika kita butuhkan, kita sudah siap. Gitu. Jadi persiapan sedari dini mungkin ya Pak untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Betul, Pak, terkait dengan tadi trust, kemudian bagaimana ketahanan industri perbankan, apakah memang semua dana di bank yang ada di Indonesia ini semuanya ini dijamin oleh LPS, dan gimana sih caranya kita sebagai masyarakat untuk tahu apakah memang dana kita di suatu bank ini betul-betul dijamin LPS atau tidak? Oke. Pertanyaan bagus ya saya. Apakah semua bank mengikuti program penjaminan LPS? Ya, jadi semua bank termasuk itu bank kantor bank asing yang ada di LPS, yang ada di Indonesia itu mengikuti program penjaminan LPS begitu. Nah, besarnya berapa? Besarnya 2 miliar per bank per nasabah. Jadi setiap orang di dalam satu bank itu dijamin 2 miliar begitu. Pertanyaannya bagaimana meyakini kalau dananya dijamin oleh LPS. Kami ada 3T ya. Jadi teman-teman di sana atau teman-teman nasabah itu sebaiknya juga meyakini bahwa tabungannya ini tercatat dan tidak melebihi suku bunga penjaminan LPS dan tidak juga melakukan fraud begitu. Sepanjang 3T itu dipenuhi, maka itu bisa dan pasti dijamin oleh LPS. Begitu. Oke. Kalau PRP tadi kan diaktifkan kalau masa krisis atau kondisi darurat perekonomian. Kalau di kondisi as usual nih Pak, kalau ada bank misalkan yang kesulitan keuangan atau hampir bangkrut, apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh LPS terlebih dahulu, terutama untuk bisa menjaga kepercayaan nasabah tadi? Iya. Yang pertama pastinya sebelum bangkrut LPS juga sudah melakukan surveillance ya bersama OJK untuk melihat kondisinya di sana. Nah setelah itu diserahkan OJK ke LPS, maka sebenarnya banyak mekanisme yang dilakukan. Kalau satu bank itu mengalami kesulitan likuiditas, maka sebenarnya LPS bisa melakukan penempatan dana. Gitu. Nah, kalau permasalahannya terkait dengan solvabilitas, maka ada mekanisme-mekanisme lainnya. Nah, di dalam satu mekanisme, jikalau bank itu sudah masuk ke dalam status bank dalam resolusi, begitu ya, maka LPS bisa melakukan banyak opsi di sana. Tapi sebelumnya pastinya akan dilihat rasionya mana yang paling memungkinkan di sana. Ya. Ada beberapa cara yang digunakan, ya, mulai dari purchase and assumption, PNA, lalu juga bridge bank, lalu juga yang ada juga PMS dan likuidasi. Tapi langkah likuidasi ini sebetulnya langkah yang terakhir ketika semuanya sudah opsi itu sudah tidak bisa dilakukan. Oke, Pak Wicca, kalau ada kabar-kabar terkait dengan misalkan ada bank hampir bangkrut atau kesulitan keuangan, apa sih imbauan bagi nasabah supaya tidak panik dan juga bisa tetap tenang? Oke, nasabah seharusnya tidak usah panik karena sekarang ada LPS. Kondisinya berbeda dengan sebelum ada LPS ya. Kalau mungkin tahun 97-98 kita khawatir betul kondisi itu, tapi sekarang mulai ada LPS ini dan LPS juga semakin lama semakin, kalau saya melihat semakin bagus untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, semakin cepat untuk memberikan pembayaran klaim atas nasabah-nasabah yang memang banknya gagal begitu ya. Maka saya melihatnya nasabah tidak usah khawatir begitu ya, karena secara kelembagaan LPS sudah siap dan secara hukum perangkatnya pun sudah ada semuanya. Jadi tidak perlu khawatir karena sudah ada LPS. Sudah ada. Berapa besar sih Pak dana yang dijamin oleh LPS? Totalnya ya? Ini. Per nasabah berapa Pak? Kalau per nasabah 2 miliar per bank per nasabah sah. 2 miliar per nasabah per rekening bank gitu ya Pak? Per rekening bank. Jadi kalau misalnya Sasa punya 2 rekening di dalam satu bank, dia akan dijadikan satu, dia akan lebih enggak dari 2 miliar. Kalau dia lebih dari 2 miliar, yang dijamin hanya 2 miliar saja. Oke. Selain itu Pak, syarat-syarat
apalagi sih Pak sehingga nasabah bisa dijamin tadi dananya oleh LPS? Ya, yang pertama pastinya Sasa dan teman-teman juga harus pastikan bahwa simpanannya tercatat di bank. Ini penting karena ketika nanti itu bank gagal itu akan menjadi data yang awal untuk kita memastikan sebetulnya berapa begitu ya, tercatat begitu ya. Lalu yang kedua tidak melebihi suku bunga penjaminan. Setiap 3 bulan sekali periode reguler begitu LPS ini mengeluarkan tingkat suku bunga penjaminan dan kalau tabungan biasanya nggak di atas tingkat suku bunga penjaminan tapi kayak deposito itu bisa jadi di atas begitu. Okay. Ketika dia di atas itu menjadi tidak dijamin oleh LPS. Okay. Berapapun itu jumlahnya dia menjadi tidak dijamin. Nah, yang ketiga itu harus dipastikan bahwa tabungan tadi atau nasabah ini tidak terlibat fraud di perbankan. Oke, jadi tadi itu syarat-syarat ya Pak bagi para nasabah kalau mau dananya dijamin oleh LPS tadi. Nah, terkait dengan perkembangan digitalisasi saat ini Pak, kan masyarakat banyak nih selain menyimpan dananya di perbankan atau di bank, banyak juga yang menyimpan di aplikasi ataupun platform digital. Nah, bagaimana LPS melihat hal ini Pak? Ya ini memang perkembangan saat ini ya saya. Memang macam-macam sekarang opsinya. Tetapi program penjaminan LPS ini kami hanya sebatas sesuai dengan regulasi begitu. Jadi kami hanya menjamin bentuk simpanan nasabah yang ada di perbankan. Begitu, ke sana. Kalau misalkan aplikasi digital yang mungkin dimiliki oleh bank nih Pak, ini gimana nih? Mungkin supaya masyarakat atau nasabah bisa menggunakannya secara bijak. Oke, kalau aplikasi yang dimiliki oleh bank ya, aplikasi digital yang dimiliki oleh bank, pastinya ya harus dipastikan bahwa produknya tadi adalah produk yang memang dijamin oleh LPS. Itu satu. Lalu yang kedua, pastikan bahwa namanya juga digital ya, itu pengamanan yang ada di bank dan ada di diri nasabah itu juga bisa proper ya, terpenuhi begitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Tapi sepanjang itu bentuknya adalah simpanan begitu dan itu di bank 2 miliar tidak lebih dari 2 miliar 3T ya, 3T itu bukan 3 triliun, 3T 3T itu tercatat tidak melebihi suku bunga penjaminan dan tidak terkait fraud, itu dijamin oleh LPS. Oke, 3T tadi dijamin oleh LPS. Ya. Lalu bagaimana nih Pak langkah-langkah atau sikap LPS dalam mempersiapkan ataupun beradaptasi di tengah berkembangnya ataupun sangat dinamisnya perkembangan keuangan digital saat ini? Oke. Kalau saat ini memang yang bisa LPS lakukan itu melakukan surveillance dan pemantauan terhadap semua bank, khususnya untuk simpanan ya, ya. Jadi memang sisi simpanan yang kita kuatkan dan pastinya kalaupun itu kaitannya dengan mikroprudensial itu nanti kaitannya dengan OJK itu posisinya. Oke. Terus Pak, bagaimana upaya LPS untuk bisa terus meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perbankan khususnya mungkin jangka pendek maupun jangka panjang mungkin hingga 5-10 tahun ke depan? Ya. Pastinya LPS akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah di Indonesia. Jadi kita juga memastikan bahwa teman-teman atau nasabah di Indonesia mengerti bahwa simpanannya ini dijamin oleh LPS sehingga bisa lebih tenang. Dan di sisi lain kami terus melakukan peningkatan kinerja supaya tugas dan fungsi LPS ini bisa dilakukan terus lebih baik dan lebih baik. Seperti saya lihat LPS saat ini lebih cepat ini ya, apa itu namanya, melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah yang ada di 15 bank tadi. Terus kemudian Pak, mungkin bagi nasabah seperti apa nih Pak harapannya? Harapannya nasabah yang tenang, bagaimana? Tidak usah khawatir
menabung di bank aman karena ada LPS, seperti tagline-nya LPS, ku aman ada LPS. Jadi ya tenang dan aman. Tenang, aman karena ada LPS ya Pak ya. Terima kasih Pak Arinto Wicaksono selaku ahli restrukturisasi perbankan LPS telah berbagi perspektifnya bersama kami hari ini. Sehat selalu untuk Anda Pak Wicak. Terima kasih. Sobat Cuan, jangan lupa saksikan segmen Cuap Cuap Cuan lainnya hanya di Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia. Dadah.